Nah, sekarang kita tambahkan yang namanya notif ya, notifikasi. Notifikasi apabila nanti jawab benar atau salah. Nanti kita munculkan, kalau benar dia muncul tanda benar, kalau salah muncul tanda salah. Kita buat layer ya, kita buat layer sama seperti timer. Nanti notifikasinya ini akan kita jadikan movie clip. Dan mulainya di frame soal ya. Frame soal pertama itu di frame kedua. Jadi sama persis seperti layar timer ya. Mulainya di frame kedua sampai dengan frame akhir. Kita buat layer, kita beri nama di sini notifikasi itu ya. Kita buat keyframe di frame kedua, insert keyframe. Nah, untuk gambar notifikasi benar salah itu sudah saya berikan juga dalam satu paket bahan project ya. Dalam asetnya itu sudah ada banyak gambar, silahkan dicari. Yang saya berikan itu ada 2 ya kalau nggak salah. Jadi ada yang seperti ini. Ini tanda benar yang full warna hijau dengan tanda warna putih ya. Ini kalau di zoom dia agak pecah. Nanti kalau mau cari sendiri, silahkan bisa kalian cari di Google. Di sini saya akan pakai yang ini ya. Ini tanda benar. Ini formatnya PNG ya. PNG, jadi backgroundnya sudah transparan. Nanti kalau mau cari sendiri di Google, pastikan gambar PNG itu sudah transparan backgroundnya ya. Kadang ada format PNG, tetapi backgroundnya masih belum transparan ya. Kalau format JPEG, JPEG itu sudah dipastikan tidak bisa menampilkan background yang transparan. Nah, di sini ada 2 ya yang saya akan masukkan, tanda benar dan salah. Saya mulai dari tanda benarnya dulu. Ini saya langsung drag gitu. Nanti silakan diatur ulang ukurannya. Untuk penempatan nanti silahkan bisa diatur. Kalau ingin di tengah bisa silahkan. Sementara di sini sebagai contoh biar kelihatan jelas saya akan letakkan di bagian sini ya. Nanti di sebelah kanan ini saya gunakan tempat untuk tanda benar dan sebelah kiri untuk tanda salah. Oke, ini ukurannya sudah saya set seukuran ini. Kalau mau diatur ulang silahkan. Dan ini kita jadikan movie clip ya. Kita jadikan movie clip sama seperti timernya. Ini convert to symbol. Saya akan beri nama di sini tanda benar ya. Tanda benar, type-nya movie clip, registration-nya di tengah-tengah. Klik OK. Dan instaname-nya juga langsung kita isi ya, biar tidak lupa nanti. Saya akan isi di sini dengan nama tanda benar ya. Tanda benar. Kemudian kita masukkan juga tanda salahnya dulu. Tanda salah ini masih di keyframe yang sama. Ya, kita akan jadikan 1. Tanda salah kita masukkan, kita letakkan di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini posisinya. Nanti silakan diatur jaraknya biar bisa balance ya antara yang di kiri dengan yang di kanan. Ini kita jadikan movie clip. Saya beri nama tanda salah registration center. Dan kita langsung isi instaname-nya juga dengan nama tanda salah. Oke, pastikan keduanya sudah jadi movie clip dan sudah diisi instaname. Yang ini tanda benar, ini tanda salah.
Nah, ini masih dalam satu layer, satu keyframe. Ya, ini dalam satu layer, satu keyframe. Sekarang keduanya ini kita akan jadikan movie clip ya. Seleksi keduanya atau klik keyframe-nya, ya, klik layernya, itu pastikan keduanya terseleksi dan kita akan jadikan movie clip lagi. Nah, jadi nanti kedua movie clip benar dan salah ini kita kemas dalam simbol movie clip. Seleksi keduanya atau klik keyframe-nya juga bisa. Convert to simbol lagi, jadikan movie clip. Di sini saya akan beri nama notif ya. Registrationnya juga center. Nah, sekarang keduanya sudah berada dalam sebuah movie clip. Ya, ini kalau kita geser seperti itu ya, sudah berada dalam sebuah movie clip. Movie clip ini juga kita isikan insinim ya. Jadi setelah keduanya jadi movie clip yang bernama notif, ya, kita berikan insinim juga. Karena nanti ini akan sama caranya dengan timer. Jadi nanti akan ada script yang mengakses kedua tanda ini. Oleh karena itu, movie clip yang paling luar kita berikan insinim juga. Nah, ini setelah jadi movie clip keduanya, kita beri insinim juga. Saya beri insinim di sini dengan nama notif. Nah, ini adalah movie clip dengan insinim notif. Di dalamnya, ya, kita masuk ke dalamnya ya. Klik 2 kali atau klik kanan edit in place nanti kalau yang nggak bisa klik 2 kali ya. Klik 2 kali, kita masuk ke dalam movie clip dengan nama insinim notif. Nah, di sini kita akan lanjutkan memberikan script. Ya, jadi kedua movie clip benar dan salah ini berada di dalam movie clip notif ya. Oke, perhatikan ya. Nanti biar tidak salah. Ya, ini konsepnya sama seperti membuat timer ya. Oke, di sini layer 1 saya akan beri nama notif. Saya beri nama benar saja itu ya. Benar. Kemudian, nah, kita perlu memisahkan keduanya ini. Jadi di dalam movie clip notif ini, kita akan pisahkan keduanya ya. Kita akan gunakan cara yang lebih simpel ya dalam membuat tampilan notifikasi. Nanti kita akan buat animasi dia muncul kemudian perlahan-lahan menghilang. Nah, nanti itu kita akan buat menggunakan teknik twinning namanya ya. Itu kalau pakai script bisa juga. Ya, nanti akan ada banyak. Jadi untuk lebih cepatnya, lebih hematnya kita gunakan teknik twinning ya. Jadi nanti kita akan tetap menggunakan script juga tetapi tidak banyak itu ya. Oke, saya lanjut dulu di sini. Kita buat 2 layer ya, benar, salah ya. Jadi untuk layer benar itu nanti hanya ada movie clip benar saja. Nah, untuk sekarang kita buat layer baru, kita kasih nama salah. Kemudian yang ini kita pisahkan ya. Ini kita taruh di layer salah. Ya, ini kan masih jadi satu dia. Ini saya cut ya. Ini saya cut. Kemudian saya bawa ke layer salah ya. Nah, ini kalau kalian copy paste biasa ya. Ini yang paste in center gitu, dia posisinya akan ngacak ya itu. Jadi kalau nanti copy paste sebuah objek biar dia tetap sama di posisi semula pada saat di copy, nanti kalian pilih yang paste in place. Nah, kalau pakai shortcut itu umumnya kan copy itu Ctrl C, kemudian paste itu Ctrl V. Nah, kalau di animate ini atau di flash itu ada perintah paste in place.
Ctrl Shift V ya, atau paste in place. Jadi pada saat kita copy, kita bawa ke layer yang baru atau ke timeline yang baru, ya umumnya ke layar yang baru ya. Itu biar posisinya tetap sama, copy kemudian paste in place atau Ctrl Shift V itu ya. Jadi koordinatnya akan tetap sama nanti. Nah, intinya kedua objek ini kita pisahkan per layer itu saja ya. Nanti entah cara kalian itu manual memindahkan, ya silahkan diatur. Intinya keduanya kita pisahkan di dua layer yang berbeda. Dan ini ada di dalam Movie Clip Notif. Kenapa kita pisahkan keduanya? Karena nanti kita akan buat dia itu akan berjalan sendiri-sendiri itu ya. Dengan teknik animasi yang sama itu, namanya teknik twinning itu ya. Selanjutnya kita buat layer untuk action script. Seperti biasa, kita letakkan action scriptnya di atas. Dan sekarang kita lanjut dengan mengisikan action ya. Kita berikan script di sini. Pertama kita berikan scriptnya di sini stop. Nah, kenapa stop? Karena nanti kita akan membuat frame yang lebih dari satu. Jadi nanti kita akan buat frame sampai di frame berapa gitu ya. Tergantung kalian nanti kalau mau cepat dia muncul atau cepat hilang tanda benar atau salahnya, ya jaraknya nanti kita buat perpendek. Ini nanti kita akan buat mungkin sekitar 15 frame saja ya. Jadi nanti kita akan buat jumlah frame yang lebih dari satu. Dan di awal kita akan buat kondisinya ini tidak terlihat. Ya. Tadi di sini saya berikan instant name tanda benar dan ini adalah tanda salah. Nah, di bawahnya stop ini kita berikan perintah tanda benar dot visible. Di sini kita berikan nilai false. Kemudian tanda salah kita berikan juga pengaturan properti visible false. Ini bisa kita jalankan dulu ya. Ya, pastikan dia akan tidak terlihat dulu di awal itu. Oke, seperti itu. Nah, meskipun di sini masih kelihatan ya, tetapi dengan script visible false setelah dijalankan dia akan hilang. Nah, selanjutnya kita buat function. Kita akan buat function yang nanti akan dipanggil melalui klik setiap button opsi yang ada. Di sana ada 4 button opsi. Nah, nanti kita akan berikan perintah untuk memanggil function. Function tanda benar dan salah. Di sini function saya berikan nama di sini notif benar itu ya. Atau benar gitu saja ya, biar lebih singkat. Oke, function ini tidak kita isikan keterangan di dalam tanda kurung agar nanti bisa nyambung dijalankan dari sebuah function. Sama seperti di dalam timer itu ya. Function benar di sini pertama kita akan buat dia muncul dengan merubah false jadi true. Nah, ini apabila nanti jawaban benar, dia akan kita arahkan untuk menjalankan atau memanggil function benar yang ada di dalam Movie Clip Notif. Function benar jalankan, dia akan menampilkan atau memunculkan tanda benar dan nah di sini ya. Oke, di sini kita buat dulu ya biar lebih jelas ya.
Oke, saya akan jeda sedikit ya. Nanti saya akan lanjutkan dulu. Nah, nanti di sini di awal itu kan dia tidak terlihat ya tanda benar dan salah ini. Jadi nanti melalui function benar itu misalnya nanti dia akan dimunculkan, lalu kita akan buat perlahan-lahan dia menghilang. Nah, menghilangnya di sini kita buat di dalam timeline ini. Ya, kita terapkan teknik twinning namanya. Oke, di sini menghilangnya seberapa cepat atau seberapa lambat atau seberapa lama itu. Saya akan buat sebagai contoh dia mulainya dari frame 2 sampai dengan kira-kira di frame 15 lah ya. Itu. Nanti kalau ingin lebih lama lagi bisa sampai 20 gitu ya. Saya pakai contoh sampai 15 saja. Kita buat keyframe. Nah, kita buat keyframe. Langsung saja saya buat keduanya ya. Jadi kita blok atau kalian buat satu-satu juga bisa. Intinya insert keyframe di frame kedua. Ya, saya akan blok seperti itu. Saya buat keyframe, insert keyframe atau tekan F6. Nah, oke. Nah, ini mulai dari sini ya. Dari sini sampai dengan frame 15. Saya akan buat sampai frame 15. Saya akan blok semuanya seperti itu. Biar yang layar paling atas juga dapat bagian ya. Langsung saja semua layar kita perpanjang. Kita perpanjang seperti ini ya. Fokus saja sama ini ya, sama kedua layar ini biar tidak bingung ya. Saya akan buat keyframe di frame 15 itu ya. Insert keyframe. Nah, seperti itu. Ya, fokus saja sama kedua layar ini. Yang action script-nya diabaikan saja dulu biar tidak bingung ya. Oke. Nah, kenapa kita harus buat keyframe? Jadi kita akan buat dua kondisi yang berbeda. Ya, ini konsepnya sama seperti di timeline utama itu. Hanya saja di sini kita akan berikan dia yang namanya teknik twinning ya, itu. Jadi nanti dari frame kedua ini playhead-nya akan bergerak sampai di frame 15. Nah, jadi akan ada perubahan kondisi dari kedua objek ini ya. Yang di frame 15 ya, perhatikan di sini. Kita akan atur di bagian properties ya. Kalian buka propertiesnya. Di sini ada yang namanya color effect. Ya, coba masuk ke color effect ya. Nah, klik objeknya ya, seleksi objeknya, kemudian di bagian color effect di sini. Nah, kita pilih style. Ya, yang di frame 15 ya, bukan yang di frame kedua. Jadi yang di frame 15. Kita pilih stylenya di sini adalah alpha. Nah, style alpha di sini mengatur transparansi objek. Nah, jadi nanti kita akan buat di sini 0. Nah, transparan ya. Nah, yang di frame 15 itu kondisinya dia transparan, sedangkan yang di frame 2 itu masih kondisinya utuh ya. Solid itu ya. Nah, jadi nanti kita akan buat playhead-nya itu bergerak dari frame kedua perlahan-lahan sampai di 15 itu dia akan menghilang. Nah, di sini belum kelihatan dia pergerakannya perlahan-lahan transparan ya. Nah, kita akan aktifkan ya di layar benarnya ini ya. Nanti kalian klik kanan di keyframe yang kedua. Ya, keyframe yang pertama. Atau di antara kedua keyframe ini ya. Nah, diklik kanan. Klik kanan, di sini ada perintah create classic twin atau masuk ke menu insert. Ya, insert, di sini pilih create classic twin ya. Nah, nanti akan ada tanda seperti ini ya. Oke. Ini dihilangkan saja kalau muncul begini. Nah, akan ada warna biru pada frame di timeline dan ada tanda panah. Nah, ini artinya adanya progress, adanya proses perubahan parameter. Ya, ada perubahan efek gitu ya. Dari kondisi solid perlahan-lahan nih kalau kalian geser ya playhead-nya. Perlahan-lahan dia menghilang dan sampai 15 dia menghilang. Nah, itu. Ya, ini teknik yang banyak dipakai kalau buat animasi sebenarnya ya.
Jadi ini yang saya maksud, kita gunakan teknik twinning gitu. Ya, nanti kalau misalnya dirasa ribet cara seperti ini, kita akan gunakan script ya. Jadi kita pakai script, nggak perlu gunakan teknik twinning, tidak perlu buat keyframe itu ya. Nah, di sini saya harap kalian bisa memahami, silakan diikuti pelan-pelan. Kalau sudah ngerti, nanti akan gampang ya. Saya yakin kalian bisa ya, saya yakin kalian ngerti itu ya. Gitu, oke. Nah, ini sudah ada efeknya seperti ini ya. Jadi, fokus di tanda benar dulu ya. Jadi di awal ini, nah di scriptnya ini kan dia masih tidak terlihat ya. Nah, di sini perintahnya disembunyikan dulu. Ketika nanti klik button opsi yang benar, dia akan diperintahkan untuk memanggil atau menjalankan function benar. Di dalam function benar, perintahnya adalah menampilkan dulu yang tadinya tidak terlihat. Setelah itu, kita berikan perintah di bawahnya, yaitu go to and play. Nah, kalau sebelumnya kita pakai go to in stop, sekarang kita pakai go to in play. Kurung buka, kita masukkan angka frame yang dituju. Sama seperti go to in stop ya. Nah, ini kan di frame 1. Kita arahkan dia ke frame 2. Nah, itu saja ya. Kenapa kita pakai go to in play? Jadi nanti, ketika function benar ini dipanggil, perintahnya adalah menampilkan tanda benar dan menuju ke frame 2. Nah, play itu artinya nanti memerintahkan si playhead ini untuk jalan seperti itu. Ya. Kalau go to in stop, dia menuju ke frame yang kita arahkan, ke frame berapa misalnya, frame 5 itu ya. Go to in stop berarti menuju ke frame 5 dan berhenti itu ya. Menuju dan berhenti di frame 5. Kalau di sini go to in stop 2 berarti menuju dan berhenti ke frame 2. Jadi nggak jalan playheadnya itu. Sama seperti perintah next frame. Kalau next frame itu dia step by step. Kalau go to dia bisa meloncat ke frame tertentu. Nah, kita gunakan go to and play agar nanti setelah sampai di frame 2 dia akan jalan ya. Perintahnya adalah menuju dan jalan itu. Menuju dan jalan dari frame 2 sampai dengan ini, sampai di mana ini berakhirnya. Saya buat keyframe sampai 15 ya. Ya, nggak bisa lebih. Nanti ketika sampai 15, dia akan balik lagi ke 1. Ya, otomatis itu. Ya, makanya di sini di awal kita berikan stop. Karena nanti ketika sampai di frame 15 itu, atau sampai frame berapa kalian buat keyframe-nya, itu dia akan kembali ke frame awal lagi. Oke, saya harap paham ya. Dan ini fungsinya hanya sebatas ini. Dan sekarang kita lanjut yang tanda salahnya ya. Tanda salahnya juga sama. Yang di keyframe 15 kita berikan dia pengaturan color effect, yaitu style alpha 0% ya. 0%. Dan di keyframe-nya ini, di keyframe yang nomor 2 ya, kita berikan dia insert create classic twin, atau klik kanan nanti create classic twin gitu. Ya. Nah, nanti ini sama-sama akan bergerak seperti itu. Tetapi nanti yang mana yang dipanggil? Ya. Karena keduanya ini masih tidak terlihat, jadi yang akan dijalankan itu yang akan diperlihatkan, ditampilkan, lalu dijalankan itu. Kita lanjut di action script-nya. Nah, kalau ini adalah function untuk tanda benar ya. Sekarang di bawahnya kita buat function untuk salah. Nah, di sini tanda salah. Giliran tanda salah yang ditampilkan apabila button opsi yang salah yang diklik oleh user. Nanti dia akan memanggil function salah dan menjalankan perintah ini. Ya, sama juga menuju ke frame kedua. Sama-sama bergerak playhead-nya itu. Tetapi nanti yang ditampilkan saja yang akan kelihatan. Itu yang
tidak ditampilkan, ya dia akan tetap tidak terlihat meskipun di sini sama-sama aktif ya timelinenya itu ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita harus kembali dulu ke sini, ke timeline utama ya. Jadi kalau ini masih belum bisa jalan ya, belum aktif itu, kita baru buat functionnya saja. Sekarang kita jalankan dengan memberikan perintah untuk mengakses function benar dan salah tadi. Oke, di soal nomor 1 sebagai contoh, yang benar ya. Oke, ini benar. Jadi setelah perintah reset timer, sebelum perintah next frame ya. Jadi kalau ada penambahan perintah yang lainnya itu letakkan sebelum perintah next frame. Sebab kalau sudah perintah next frame kita letakkan, itu nanti dia tidak akan bekerja itu. Di sini nama movie clip yang kita buat untuk menampung kedua tanda benar dan salah ini, yaitu namanya notif ya. Notif dot. Nah, yang mana yang akan dijalankan ya di dalam movie clip dengan instant name notif ada dua function. Yang tadi function benar dan salah ya. Yang tanda benar kita munculkan di opsi jawaban benar. Dan di sini kita akan panggil function dengan nama benar itu. Ya, ini konsepnya masih sama dengan timer ya. Di dalam movie clip dengan instant name timer ada function untuk reset timer dan function untuk stop timer. Begitu pula yang di movie clip dengan instant name notif. Ada function benar dan ada function salah. Oke, kita berikan perintah yang sama, tetapi di sini yang jawaban salah dia akan kita arahkan memanggil function salah. Nah, ini kita berikan di setiap opsi ya. Dari soal pertama sampai dengan soal terakhir. Ini untuk jawaban salah. Kemudian ini jawaban salah. Silakan nanti diisi langsung. Saya harap kalian paham ya, sudah mengerti, dan saya yakin kalian bisa itu ya. Ini benar. Nah, ini sebagai contoh saya jalankan dulu ya. Dua soal sudah saya isi untuk memanggil function benar dan salah. Oke, ini jawaban benar. Nah, muncul seperti itu ya. Perhatikan bagian atas. Sekarang saya akan jawab salah di sini. Nah, muncul seperti itu. Opsi yang lainnya belum saya isi ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk menambahkan perintah untuk notif benar dan salah sampai dengan di soal terakhir itu ya. Nah, sampai di sini saya rasa sudah cukup ya. Nanti tinggal saya cek apakah sudah semua bisa apa belum ya. Oke, next nanti kita lanjut di bagian yang lain. Mungkin setelah ini kita fokus dengan menu tebak gambarnya ya. Itu. Oke, silakan dicoba.